Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel kita semua, channel tercinta Ale Ale Tamela, channel paling ngocol bahas pinjol. Oke, terima kasih yang udah balik lagi ke channel ini. Perkenalkan, gua Ale Tamela. Bagi yang baru masuk, selamat bergabung. Kita akan bahas pinjol, semua pinjol di channel ini. Oke, ini part 2-nya dari tanya Ale yang episode kemarin ya. Gue lihat banyak juga yang pengen banget tahu pertanyaan-pertanyaannya dijawab gitu ya, dan banyak sekali yang request untuk jawab dong pertanyaan gue bang gitu. Oke, kali ini gue di part keduanya gue akan coba bahas satu persatu, nggak semua ya, tapi gue coba sortir mana yang kira-kira bermanfaat, maksudnya yang memang tiap hari kejadian gitu loh. Bukan pertanyaan-pertanyaan cuman ketakutan, tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah terjadi. Oke, seperti biasa, 5 pertanyaan akan dibacakan oleh Mbak Admin. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Kita mulai, Mbak Admin, silakan. Home pimpa punya kucing. Halo Bang Ale, mau nanya dong. Kalau galbay pinjol legal, nggak apa-apa atau harus tetap dibayar ya Bang? Tolong dijawab ya Bang, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya kalau legal di aplikasi pinjol legal, tetap harus dibayar nggak? Jadi gini, konsepnya lu harus lihat dulu kondisi keuangan lu setelah pandemi ini ya. Pandemi ini kan masih ada efeknya, ada yang dipecat, ada yang dirumahkan, ada yang dikurangi gajinya ya. Baik lagi kehidupan sehari-hari lu gimana ekonominya setelah keadaan seperti ini, masih sanggup nggak bayar pinjol? Kalau emang belum ada dananya, nggak usah dibayar dulu, galbay kursus yang legal ya. Ya habis itu apa? Kuatin mental aja ya, kuatin mental, banyak nonton video-video gua atau video referensi lainnya ya, yang intinya adalah penguatan mental gitu. Jadi gimana, dibayar apa enggak? Ya harus dibayar. Kalau yang legal harus dibayar apa? Kalau udah ada uangnya, lu bayar, terus nego aja. Karena kondisi kan sekarang lagi susah nih, gaji lu juga belum maksimal, belum balik lagi ke 100% ya. Jadi minta nego aja, jangan sama DC ya, datang coba ke kantor pusatnya gitu. Kalau ke kantor pusatnya nggak bisa, ya minta sama kuasa hukum aja, kantor hukum. Ada kantor hukum yang bisa handle masalah perpinjolan ini. Nanti minta nego, gue sanggupnya bayar segini, misalnya 250.000 sebulan, ya minta gitu, cicil sampai lunas, intinya gitu. Tapi yang gue garis bawahi jika ada dananya. Kalau belum ada dananya gimana? Ya udah galbay dulu aja ya, nggak usah takut, banyak kok yang galbay. Oke, jadi itu jawaban dari gua. Oke, semoga membantu ya. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Halo Bang, aku mau cerita. Aku terjerat pinjol aplikasi Easy Cash, Kredito, sama KTA Pilar. Aku nggak bisa bayar Kak, udah habis hartaku buat lunasin pinjol yang lain. Nomor aktivasinya yang aku daftarin sudah kurusak. Mental aku nggak kuat hadapin ancamannya. Mana aku tanggung semua sendiri. Aku stres banget. Aku harus galbay atau tetap bayar menurut Abang Ale? Oke, pertanyaan kedua hampir sama dengan pertanyaan yang pertama ya, tapi yang pasti gini, aplikasi itu semua legal, yang tadi disebutkan itu legal. Jadi lo lihat kondisi keuangan, lo punya uang, ada bayar ya silakan bayar. Tapi kalau nggak ada, sanggupnya cicil ya cicil. Kalau emang sanggupnya buat istilahnya kebutuhan sehari-hari ya, makan, sandang, pangan pokok ya, itulah kebutuhan pokok, ya udah galbay dulu aja ya gitu ya. Kalau mau galbay juga bisa gabung ke grup gua, ada gua punya grup di Telegram, nanti gua taruh di kolom deskripsi ya linknya. Jadi intinya gini, permasalahan pinjol lu jangan pernah pikirin sendiri ya, itu berbahaya ya. Kalau lo punya keluarga, lu ngomong sama keluarga lo ya, punya suami, punya istri ya, ngomong aja. Karena nggak bagus buat dipikirkan sendiri, dipikirkan juga nggak jadi tenaga, yang ada lo depresi, terkuras pikiran lo, mental lo terganggu ya. Kalau udah depresi ya, semuanya nggak jelas, blur, kayak merasa lo sendiri, akhirnya apa deh, bundir. Jangan ya. Oke, jadi saran gua, lo harus sharing
jangan merasa ini beban gue sendiri. Kalau emang gak ada yang bisa dibawa sharing, ya lu lihat video ini, lu chat di Telegram atau di Instagram gue, ada di ale.tamela, nanti di situ ada link tree-nya, klik aja tanya Bang Ale, curhat aja sama gue. Ya insya Allah nanti kalau emang gue sempat balasnya gue balas ya, karena emang gue banyak aktivitas juga, tapi gue pasti balas walaupun lama, tapi pasti gue balas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, takut didatengin tiba-tiba sama desa legal nih, belum bisa bayar hutang imbas PHK. Gimana ya Bang caranya? Jawab ya, makasih. Oke, takut didatangin DC atau FC ya, Field Collector, bukan DC. DC kan ya desk collection yang lewat telepon. Jadi gini, sebenarnya gue udah bikin video sebelumnya mengenai cara menghadapi FC ya, tapi nggak apa-apa gue ceritain lagi. Jadi gini, yang lu takutkan sebenarnya apa? Malu ya, malu sama tetangga, atau takut sama ketemu FC-nya gitu. Ya saran gue gini, lu udah banyak nonton video tentang penguatan mental, tentang bagaimana hadapin FC, DC ya, lu harus praktekin gitu loh. Ini kesempatan lu untuk bisa menguatkan mental lu. Kan banyak cerita mengenai FC yang galak ya. Lu juga sering lihat video-video FC yang datang ke rumah, teriak-teriak, gotok-gotok pagar ya. Tenang aja, itu mah utang kartu kredit biasanya ya. Utang kartu kredit yang miliaran rupiah. Kalau pinjol cuman puluhan juta ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Percaya deh, lu coba hadapin FC, lu coba tantangin, tungguin kedatangan lu gitu. Nanti kalau udah ketemu ternyata orangnya ramah, kan akhirnya apa, lu merasa kayak gue kok ditipu sama pikiran gue sendiri, gue berasumsi terus, oh FC ini orangnya begini, serem, gede, galak. Ternyata kan enggak, banyak juga yang baik kok, tenang aja gitu. Jadi lu nggak usah takut ya didatengin FC. Itu sebuah kesempatan besar supaya mental lu naik nih. Gua yakin kalau lu udah didatengin nggak bakalan takut lagi. Maksudnya lu tahu caranya bernegosiasi. Yang pasti gini, kalau udah didatengin udah didatengin FC, jangan pernah janjiin kapan bayar, kapan tanggal mau bayar, pokoknya jangan pernah janji bayar. Bilang aja kalau nanti saya ada dananya ya, saya datang ke kantor Anda, saya pasti bayar, entah mencicil kayak atau melunasi gitu, tapi nggak sekarang gitu. Saya nggak ada uang, ada uang hanya untuk makan, bukan untuk bayar kamu gitu. Ingat, FC itu Field Collector cuman tahu tukang tagih. Lo nggak punya utang sama FC cuman dikasih tugas untuk menagih gitu. Jadi jangan berasa kayak lo berasa berhutang, jadi lo mentalnya down, terus ada FC yang nagih seolah-olah dia yang punya uang. Enggak, dia cuma tukang tagih ya. Jadi punya hak lu untuk mengusir kalau dia nggak mau disuruh pergi ya. Kalau mau ada di sekitar rumah kita, oke boleh, tapi sono jauh-jauh 300 meter atau 1 kilometer dari rumah saya ya gitu. Lu pun untuk mengusir mereka juga berhak, karena rumah itu privasi lu, itu juga ada di undang-undang ya. Kalau yang melanggar, yang merasa dirugikan atas kehadiran itu, bisa dipidanakan juga itu manusia-manusia itu ya. Jadi jangan takut kedatangan FC. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Halo Bang Ale, selamat siang. Boleh nanya nggak? Mohon maaf siang-siang mengganggu kegiatan Anda. Perkenalkan saya enggak. Nggak usah. Perkenalkan, saya ingin bertanya. Saya kan kebetulan gabay nih di beberapa pinjol ilegal. Apakah betul DC pinjol ilegal tersebut akan menyebarkan data-data yang ada di HP saya? Mohon pencerahannya ya Bang. Terima kasih. Oke, gua akan jelaskan sedikit mengenai pinjol ilegal. Udah pasti pinjol ilegal itu tidak terdaftar dan tidak punya badan hukum ya. Jadi perusahaan itu fiktif, jadi tidak boleh sebenarnya beroperasi di negara Indonesia ini. Apalagi kalau lu sampai minjolnya di pinjol ilegal ya tuh. Saran gua udah, kalau lu emang nggak tahu dan kejebak, nggak usah dibayar ya. Gua udah banyak sekali ngomongin mengenai pinjol ilegal dari kerugiannya ya. Lu nggak akan pernah dikasih lunas, lu akan ditagih terus walaupun lu udah bayar sesuai dengan tagihan mereka. Jadi begitu, karena mereka hanya menggunakan data lu. Mereka udah punya data lu nih, data lu udah, selama data lu dipegang ya, mereka berhak melakukan
intimidasi atau menyebarkan data. Sebagai ganjarannya lu harus bayar supaya mereka stop melakukan itu. Tapi kan nggak mungkin kayak begitu kan. Lu kan harus punya respon kepada hal-hal tersebut. Sebar data udah pasti ilegal, senjatanya cuma sebar data ya, karena dia emang senjatanya hanya sebar data. Kalau mau nagih, dia dengan cara meneror dan menakut-nakuti debiturnya ya, sampai akhirnya debitur itu bayar terus gitu. Jadi sebar data udah pasti karena senjata utamanya. Sejauh ini sih gue belum pernah lihat senjata lainnya sih selain sebar data. Itu senjata pamungkasnya mereka gitu. Jadi kalau di sebar data udah pasti sebar data ya. Kalau di sebar data ya gue saranin kalau ada kontak yang yang komplain, ya lu jelaskan aja permohonan maaf apa segala macam di broadcast WA gitu. Jadi lu nggak usah takut, masih banyak kok yang bisa bantu. Jadi kalau misalnya udah disebar datanya terus masih banyak yang komplain, kontak-kontak segala macam, ya itu seleksi alam namanya ya. Orang yang akan dukung lo akan selalu mensupport lo. Orang yang cuma ada butuhnya doang sama lu pasti akan menjauhkan lu dan mencaci maki lu gitu ya. Jadi kalau untuk sebar data pasti sebar data, dan saran gua menjauhi dari ilegal ya. Kalau bisa jauhin dari pinjol-pinjol yang lainnya ya gitu ya. Gua rasa itu jawaban dari gua, semoga membantu ya. Nanya nih, selamat pagi Bang Ale, saya ada pinjaman di beberapa pinjol legal, tetapi cara penagihan mereka sangat barbar, bahkan kirim ancaman ke kontak darurat saya, yang kebetulan istri saya sendiri. Tetapi mereka tidak sebut dari aplikasi mana. Mohon dijawab ya Bang, makasih. Oke, untuk menangani atau menghadapi hal yang seperti ini, saran gua gini. Lu kan punya utang tapi ditagihnya caranya kasar. Ya menurut lu gimana deh? Lu mau bayar apa enggak? Lu dimaki-maki, dijelek-jelekin, dimaling-malingin ya. Menurut gua kalau gua jadi elu mah gua nggak bayar beneran. Mau gugat silakan gugat, lu punya pidana di sini gitu ya. Lu nagih yang bener aja, nagih jangan kayak orang kesetanan gitu loh ya. Nagih yang sopan gitu loh. Gua juga punya utang, gua juga manusia, nggak lebih baik dari lu gitu. Jadi saran gua, lu nggak usah bayar ya, nggak usah bayar. Kalau perlu lu laporkan AFPI dan ke OJK karena sekarang belakangan ini tuh banyak banget pinjol-pinjol yang nagih dengan kata-kata kasar tapi emang menutupi dari mana gitu. Mungkin dari instruksi kah PIC-nya atau gimana, jangan sebutkan nama. Nah, jadi mereka bisa bisa sembarangan tuh ngomong gitu. Tapi lain kali kalau emang ada aplikasi yang nagih dengan kata kasar, barbar gitu ya, tapi ada namanya, lu boleh tanya ke gua dengan sebutkan nama aja, nanti gua sebutin di sini biar viral sekalian, biar stop cara-cara nagih kampungan gitu ya. Jadi gua saranin kalau yang kayak gini mah jangan dibayar ya. Niat kita mau bayar, mau ngumpulin duit, tapi kalau dikata-katain lu mau nggak? Kalau lu masih mau ya itu balik lagi ke lu. Kalau gua mah nggak bakal aku bayar, gua ajakin berantem sekalian DC-nya gitu. Jadi saran gua itu aja, harga diri lu harus tetap dijaga ya, karena walaupun berutang ya kita juga punya niat baik untuk mengembalikan. Tapi caranya kalau lo nagih kayak begitu, waduh kacau dunia persilatan ya. Gua rasa kalau lo mau ketemu sama yang ngomong juga pasti mau lu jambak kayaknya rambutnya ya. Oke, udah selesai pertanyaannya. Jadi gini, nanti di video-video selanjutnya gue bakalan sisipin 1 atau 2 pertanyaan lah ya di video-video yang akan gue tayangkan. Jadi ya tonton terus ya, jangan lupa. Oh ya, jangan lupa dukung terus channel gue, klik subscribe-nya sama loncengnya, karena kalau ada loncengnya diklik juga supaya lu bisa update video-video gue yang terbaru gitu. Jangan lupa di share juga, di like, oke? Kalau ada yang salah, ada yang nggak suka sama statement gue, di komen aja bos, oke? Oke, gue undur diri, Ale Tamela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.